Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Rahmatul Ummah dari program studi Perbankan Syariah semester 2 dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip moral dan akhlak yang berasal dari ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ataupun pendapat ulama yang sudah dijadikan pedoman dalam aktivitas bisnis Islam. Etika ini mengatur bagaimana seorang pebisnis itu menjalankan usahanya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan jujur, transparansi, adil, dan tentunya terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Dengan kata lain, dalam berbisnis itu tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi kita juga harus menilai bagaimana proses pencapaian bisnis tersebut. Nah, yang kedua, ada sejarah etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ini bukanlah hal yang baru dalam Islam, karena Nabi Muhammad SAW ini sudah menjalankan bisnis, yaitu perdagangan. Nah, beliau ini melakukan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu dengan menghindari riba, gharar, maisir, ya intinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu. Nah, yang ketiga itu ada prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Nah, yang pertama itu ada adil. Nah, di sini berarti dalam berbisnis itu kita harus adil satu sama lain antara pelanggan ataupun mitra bisnis lainnya. Kemudian yang kedua ada amanah. Berarti kita itu harus dapat dipercaya oleh konsumen yang sering membeli dagangan kita itu. Nah, yang ketiga ini ada kejujuran. Berarti dalam transaksi itu tidak boleh bohong. Kayak semisal dia ini menyembunyikan kecacatan produk tersebut, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, kita itu harus menghindari gharar, maisir, dan riba. Kemudian yang kelima yaitu kerelaan antara dua belah pihak. Jadi dalam transaksi itu tidak boleh ada pemaksaan. Nah, yang keempat ini ada pentingnya penerapan etika bisnis Islam. Nah, kenapa sih etika bisnis Islam ini dianggap penting? Nah, karena itu alasannya karena bisnis yang dijalankan tanpa etika akan mudah jatuh dalam penipuan dan mengakibatkan kebangkrutan dalam usahanya. Yang kelima, ada contoh bisnis yang salah. Seperti contoh, seorang penjual memalsukan label halal, tetapi dia mencampurkan bahan haram demi menekan biaya yang rendah. Kemudian, penjual ini mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Namun, usaha ini dia ditutup karena telah dilaporkan oleh konsumen, yang berakhir penjual tersebut bangkrut dan tidak dapat dipercaya oleh konsumennya lagi. Hal itu menunjukkan bahwa bisnis yang jalan tanpa etika itu tidak akan bertahan lama. Yang keenam, ada contoh bisnis yang benar. Seperti contoh seorang penjual pakaian online. Nah, penjual pakaian online ini, dia pada saat berjualan, dia ini memberikan deskripsi atau gambaran pada produknya itu. Kemudian, dia memberikan garansi pengembalian jikalau ada cacat atau rusak pada saat pengiriman. Kemudian, pengiriman itu juga dilakukan dengan tepat waktu. Dan itu adalah contoh bisnis yang benar dalam Islam. Nah, yang terakhir, ada pesan bagi para pelaku bisnis. Jadi, marilah kita berbisnis bukannya untuk keuntungan di dunia, tetapi dengan mencari keberkahan di akhirat. Terapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi, dan ingatlah bahwa rezeki tidak didapat dari hasil, tetapi dari niat dan juga cara pencapaiannya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.